Atau air apa lagi? Umpan boiler. Ya. Proses air umpan boiler itu biasanya bukan dari air limbah tentunya ya, tapi dari air baku ya, langsung dari air tanah gitu, air baku, dari raw water. Raw water itu melewati beberapa proses, ada juga sedimentasi clarifier ya, ada filternya, ada carbon filter misalnya. Kemudian nanti ada proses ini nih di sini, cation exchange, dan baru produknya adalah demin water ya, demineralized water ya. Water yang mineralnya sudah dikurangi di sini ya, yang bisa digunakan air umpan boiler. Jadi nggak boleh kita menggunakan air umpan boiler langsung, air raw material langsung misalnya digunakan air umpan boiler. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Nggak ada yang tahu kenapa Kesadarannya misalnya. Pak ya. Ya, salah satunya misalnya kalau air sadar masih mengandung banyak CAMG-nya, masuk ke dalam boiler, nanti pipa dalam boilernya itu akan membuat kerak gitu, sehingga perpindahan panasnya tidak optimum, jadi steam yang dihasilkan itu kualitasnya jadi nggak bagus, sehingga nanti pemanasan ke dalam proses yang butuh pemanasan di dalam proses produksi menjadi berkurang, jadi produknya nanti jelek. Itu gambarannya. Sehingga ini menjadi penting yang namanya salah satunya pengolahan air itu cation dan anion exchange. Jadi berbeda ya. Bukan ada di bagian ada juga yang bagiannya itu digabung IPAL dengan pengolahan air, ada juga yang dipisah. Ini reaksinya seperti ini. Jadi ini air tadi, air baku tadi, ya, air baku ini ada CAMG-nya, ada kation-kationnya. Nah, yang kita harapkan air itu adalah yang ini nanti produknya, H2O, air yang sudah tidak mengandung kation dan anion yang tidak diperlukan untuk misalnya air umpan boiler ya. Ada persyaratannya kan, kesadahannya maksimal berapa gitu ya, ada di sini, maksimal berapa ppm kesadahannya ya. Sehingga air tadi harus diproses dulu ke dalam ini kation, ada H-nya, anion itu ada OH-nya ya, ada H-nya, OH-nya. Ya, macam-macam jenisnya ya, ada yang asam kuat, asam lemah. Nah, di sini ya. Nah, ini dengan ini ada pertukaran tuh antara resin, ini resinnya, resin penukar kation. Jadi dia menangkap, si resin itu menangkap CAMGNA, H-nya lepas, CAMG-nya masuk ke dalam resin ini, sehingga keluar itu nanti, yang keluar dari bagian bawah resin itu, jadi ini nih, ini airnya, ini resinnya. Jadi yang si resin tadi, resin kan padatan ya, yang tadinya H, jadi diganti CAMGNA nih. Nah, ini resinnya nanti. Kemudian airnya, yang air tadinya ini, sehingga air yang keluar itu jadinya mengandung ini. Masih mengandung anion-anionnya ini. Anion yang ini itu perlu dihilangkan juga ya. Sehingga dia masuklah ke dalam anion exchange di sini. Nih, ini kan produk yang ini nih. Pindah ke sini. Masuk ke dalam resin yang kedua, resin anion. Anion ada OH-nya, ya. OH-nya bertukar sama yang ini, ion-ion yang anion yang ini. Ya, ini. Yang tadinya OH-, ZOH-, jadi Z, ada R ya, orang mengistilahkannya. Resinnya itu jadi mengikat SO4, Cl, SiO3, CO3. Diikat ke resin ini, sehingga keluarnya tinggal H2O. Nah, inilah air yang sudah demineralisasi ya. Mineralnya sudah tidak ada kation anionnya lagi, sudah minim sekali di sini ya. Sehingga ini sudah bisa digunakan untuk air umpan boiler ya. Gitu. Nah, ketika dia pertukaran kation anion ini, ya, karena ini sudah banyak tidak lagi mengandung H, misalnya sudah banyaknya CAMG, sehingga kalau di sini diganti jadi CAMG, sementara umpannya ini, nah, dia tidak lagi bisa menukarkan ini. Ini bukan lagi, tapi sama dengan ini ya, CAMG. Nah, tidak lagi bisa menukarkan ini, sehingga keluarnya ini tetaplah ini gitu ya, karena ini hanya udah jenuh, udah ketukar sama ini ya. Itu yang dinamakan dengan kondisinya sudah jenuh. Kalau kondisi sudah jenuh harus diapakan? Diregenerasi. Regenerasi Pak. Regenerasi lagi tambah
asam di sini, masukin dulu asam sehingga ini lepas lagi, kembali lagi ke sini. Begitu juga ini tambahkan basa, ininya itu nanti lepas lagi jadinya ZOH lagi. Ya, prinsip itulah yang nanti akan kita lakukan di praktikum, walaupun praktikumnya masih dalam kondisi daring. Nanti kita menghitung ya, menghitung bagaimana proses pertukaran kation dan anionnya, kapan jenuhnya, kapan regenerasinya, kemudian apa yang harus dilakukan tahapan-tahapan regenerasi ya supaya ini aktif lagi nih kation anionnya begitu. Ya. Kemudian ini berapa kapasitasnya, kapasitas kation exchange-nya, kapasitasnya untuk berapa banyak si air ini yang dia bisa menukarkannya. Kita bisa hitung tuh semuanya ada, harus bisa menghitung berapa kapasitas si resin ini bisa menangkap ini sampai seberapa banyak sampai jenuhnya. Kemudian kalau udah jenuh bagaimana cara meregenerasi. Ya, kalau di saya belum foto yang di lab ya. Kalau di industri itu kira-kira seperti ini tangki-tangki ini ya, cation anion exchange. Nah, ini di lab kita nih, nanti ini ada berbagai macam valve-nya, nanti valve-valve ini bisa diatur nih kalau kita mau ketika proses pertukaran kation anion, valve mana yang harus dibuka, valve mana yang harus ditutup. Kalau kita regenerasi, valve mana yang harus dibuka, valve mana yang harus ditutup. Ya gitu ya. Nah ini ada regeneran kation anion. Sebenarnya udah bagus nih di lab kita itu udah lengkap ininya ya, perangkat untuk pertukaran ionnya. Karena nanti di industri juga kurang lebih seperti ini, hanya kalau ini kan kapasitasnya kecil, kalau di industri tadi seperti yang biru ini yang besar. Gitu. Ya. Udah kebayang nggak ya? Sedikit terbayang. Terbayang, Pak. Ya, ini kalau lengkapnya seperti ini nanti ya. Proses pertukarannya itu ini ada airnya, influen masuk ke sini, ya. Kemudian di sini ada resinnya, misalnya pakai FA strong acid cation ya di sini. Kemudian inilah produk airnya tadi, produk air yang masih mengandung ini nih, airnya itu. Yang tadi yang di dalam resin ini sudah sebagian hanya itu ditukar sama kation-kationnya. Jadi keluarnya ini. Kemudian ini harus masuk lagi ke dalam anion. Anion masuk ke sini sehingga nanti si resin anionnya itu ngikat yang ini sehingga keluarnya H2O air. Ini reaksinya kurang lebih seperti ini nih. Ini kalau tadi pakai Z ini pakai R ya. RH ini nah jadi RMG ininya masih ini jadi acak-acakan gini. Nah, ini masih mengandung anion-anion kemudian direaksikan lagi dengan resin kation di sini nih. Nah, jadilah ini H2O. Kalau regenerasi dia nanti tambahkan di sini asam. Kalau untuk anion tambahkannya basa. Nanti ada proses regenerasi, ada pencucian cepat, pencucian lambat sampai kita dapatkan ini udah oke lagi resinnya. Ya lagi ini adanya di pengolahan air kebanyakan ya kalau kation anion exchange bukan di pengolahan bahan. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini kurang lebih. Kalau ini konsentrasi effluent. Effluent tuh maksudnya yang ini ya. Yang ini nih, effluent air setelah kation anion exchange nih. Nah, ini konsentrasi effluentnya. Biasanya dia kesadahannya misalnya sangat rendah ya. Nah, ketika volume airnya sudah banyak ya olah, dia akan naik lagi tuh kesadahannya. Kalau ini kondisi sudah naik seperti ini, jangan dibiarkan terus naik tanpa regenerasi itu nanti akan naik terus dia kesadahannya balik lagi seperti kesadahan air umpannya ya naik terus. Nah di kondisi titik ini dia harus diregenerasi sehingga dia turun lagi tuh. Kalau kesadahan udah turun lagi berarti dia udah bagus lagi resinnya gitu. Jadi pada volume tertentu si resin itu sudah tidak bisa mengolah lagi, sudah jenuh, harus diregenerasi. Nah, gitu kira-kira gambarannya teman-teman semua. Stop. Oke. Gimana, ada pertanyaan nggak? Apa sudah bisa dipahami?
Udah lewat kayaknya waktunya ya, maaf ya. Bisa Bapak. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Selanjutnya nanti mungkin dari dosen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sini sudah ada Pak Robi belum ya? Sebentar. Pak Robi, silakan Pak Robi. Udah saya Pak Robi. Ditunggu Pak Robi ya teman-teman. Kayaknya Pak Robi udah di room tapi sedih banget. Iya Pak. Oke, silakan Pak Robi ya. Saya Iya Pak. pakai dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam, Pak. Ya, ini kelas 3B ya. Oke, hari ini kita akan mulai briefing. Tadi sudah oleh bagian Pak Iwan, koagulasi, flokkulasi, dan pertukaran dan ion exchange. Sekarang kita akan briefing mengenai praktikum yang akan kalian lakukan, filtrasi dan sedimentasi. Nah, untuk praktikum ini, menurut rencana kita, ini nanti termasuk praktikum yang dilakukan secara luring, ya. Jadi nanti kalau tidak ada halangan, kalian nanti akan melaksanakan praktikum ini di lab. Jadi ini cuma sebagai briefing awal tentang mungkin dari teori sedikit, dan nanti akan lebih banyak pada saat praktikum di lab. Saya share screen dulu ya. Gimana? Sudah terlihat?
Terlihat, Pak. Oke, untuk praktikum filtrasi ini saya ingin tanya dulu. Ada yang tahu apa itu filtrasi? Penyaringan, Pak. Iya, dari katanya filtrasi itu artinya adalah penyaringan. Jadi praktikum pengolahan limbah industri ini tentunya banyak yang menggunakan metode penyaringan untuk mengolah air limbah. Yang disaring apa di situ yang disaring? Padatan. Padatan terlarut, Pak. Yang disaring itu adalah padatan yang terkandung dalam air limbah. Biasanya itu merupakan padatan yang tersuspensi pada air limbah. Yang nantinya dia akan bisa menempel pada media filter. Nah, ini sedikit. Jadi filtrasi itu pengurangan bahan padatan biasanya dalam fluida berupa gas atau cair dengan melewati suatu penyaringan atau filter, suatu media penyaringan atau filter. Dan yang disaring itu adalah partikel yang suspensi pada fluida tersebut. Kemudian nanti kalian ukur tuh di lab. Kalian akan melakukan pengukuran kekeruhan atau turbidity menggunakan turbidity meter. Jadi nanti pada saat di lab, alat ukur yang kalian gunakan untuk mengetahui kualitas air hasil filtrasi kalian atau effluent itu adalah dengan turbidity meter untuk mengukur kekeruhan. Kemudian hasil filtrasi itu nanti kalian bisa lihat kalau ada yang akan menempel di media filternya bagian atas yang disebut dengan filter cake. Ini ada yang sudah dapat modulnya? Halo?